Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pekan kemarin kita sampai pembahasan poin yang ke-84, yaitu kewajiban untuk menegakkan ibadah haji dan jihad bersama dengan setiap pemimpin yang baik maupun yang buruk. Ya. Dan kemarin kita sudah bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala terkait pembahasan ini, dan insyaallah sebagaimana sudah kita sampaikan di pekan kemarin, malam hari ini kita masih membahas poin yang ke-83 ini. Kita coba bacakan penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan wa nara al-hajj wal jihad madiyaini ma'a ta'ati kulli imam. Kami ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya pelaksanaan ibadah haji dan jihad itu tetap berlangsung bersama dengan sikap mentaati setiap pemimpin, barran kana aw fajiran, pemimpin yang baik maupun yang jelek. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizah, dan salat Jumat di belakang mereka pemimpin yang buruk itu jaizah, hukumnya diperbolehkan. Syekh Fauzan hafizahullah taala beliau di dalam syarah beliau di halaman 216 beliau mengatakan famin usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ah liwulati umuri muslimin wa tahrimul khuruji alaihim wa ma'siyatuhum wa mukhalafatuhum fi ghairi ma'siyatillahi subhanahu. Kata beliau, termasuk di antara usul pondasi keyakinan yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, ini termasuk pokok-pokok keyakinan, dasar-dasar keyakinan yang menjadi asal pokok i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, yaitu wujubut ta'ah liwulati umuri muslim, kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini termasuk usul, ya, termasuk perkara yang menjadi dasar i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Itu wajibnya untuk senantiasa taat kepada para pemimpin kaum muslimin, siapapun mereka, yang nyata-nyata memiliki wilayah kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin.
sebagaimana sudah kita sampaikan di pekan sebelumnya. Jadi ketika para ulama, para alim dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memerintahkan umat, memerintahkan manusia untuk senantiasa mentaati pemimpin-pemimpin mereka, itu bukan karena menjilat, bukan karena mencari harta atau mencari kedudukan di sisi pemimpin, tetapi karena apa? Karena ini bagian dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka orang-orang yang mungkin mencela sikap para ulama atau mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, fitnah-fitnah yang keji kepada para ulama, dikatakan penjilat, penguasa dan seterusnya, imma karena mereka jahil terhadap usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, imma karena mereka hasad dengan dakwah sunnah. Ya. Mungkin mereka tidak tahu tentang usul Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan pemimpin, sehingga mereka bersikap demikian, atau mereka hasad dengan dakwah sunnah, tidak suka dengan dakwah sunnah, tidak suka dakwah sunnah berkembang diterima kaum muslimin manusia, karena mungkin akan mengganggu kepentingan mereka. Maka mereka tuduh ulama-ulama pembawa dakwah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ulama penjilat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka beliau menegaskan di sini, min usuli i'tiqadi ahli sunnah wujub ta'ah li wulati umuri muslimin. Ini termasuk usul, dasar keyakinan, perkara yang jadi pokok keyakinan ahlu sunnah. Maka siapa yang mengatakan dirinya ahlu sunnah, maka mereka harus membuka dasar ini. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawarkan. Ini permasalahan usul. Ya, wajibnya taat kepada wulati umur muslimin, pemimpin kaum muslimin. Dan nanti akan banyak disebutkan. Dan kalau antum ingin membahas masalah ini, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran pun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan-perkataan para ulama, para imam tentang wajibnya untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Bukan ucapan baru. Ini bukan seruan baru. Ulama dari zaman dahulu demikian, dari para sahabat demikian. Karena memang Nabi perintahkan demikian. Dan tidak diperbolehkan al-khuruj alaihim, keluar melawan pemerintah kaum muslimin, memberontak atau melawan pemerintah kaum muslimin. Wa ma'siyatuhum wa mukhalafatuhum fi ghairi ma'siyatillah, atau kita bermaksiat, tidak taat kepada perintah pemimpin, atau kita menyelisihi pemimpin di dalam perkara-perkara selain kemaksiatan, itu haram. Menyelisihi pemimpin, tidak mentaati perintah mereka di dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat, hukumnya haram. Adapun di dalam masalah maksiat, maka kita sudah tahu la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi selama pemimpin tidak memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka melaksanakan perintah mereka hukumnya wajib. Dan melisihinya diharamkan. Apa hikmah kenapa syariat kita benar-benar menekankan untuk senantiasa taat kepada pemimpin? Di balik itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar, maslahat yang besar. Seandainya ini tidak dipegangi kaum muslimin, maka mereka akan kehilangan maslahat yang besar tersebut, dan mereka akan mendapatkan madarat yang besar karena tidak memegang
prinsip yang pokok ini, yang utama ini. Kata Syekh Fauzan, lima fi dzalika min ijtima'il kalimah. Di dalam sikap untuk senantiasa taat kepada pemimpin, melaksanakan perintah mereka, tidak bermaksiat kepada mereka, tidak menyelisih mereka, ini akan mendatangkan ijtima'ul kalimah. Ya. Menyatukan kalimat, ya. Menyatukan pendapat, menyatukan ucapan, ya. Wattihadul muslimin, dan menyatukan barisan kaum muslimin. Karena pemimpinlah yang akan mengikat kaum muslimin, menjaga mereka dari persalahan, perselisihan dan terusnya. Maka diangkatnya perselisihan, diangkatnya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, salah satunya dengan sebab apa? Pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka, akan terpecah belah, akan berantakan urusan kaum muslimin. Ini salah satu maslahatnya, ya, menyatukan barisan kaum muslimin. Wa baqa'i quwwatihim, dan menjaga kekuatan kaum muslimin, agar kekuatan kaum muslimin tidak hilang. Dengan apa? Adanya seorang pemimpin yang ditaati. Ini akan menjaga, ya, memelihara kekuatan yang ada pada kaum muslimin agar tidak hilang. Walima fil ikhtilaf min ad-darar 'ala muslimin. Dan sebaliknya, ketika kita menyelisihi pemimpin kita, maka ini akan mendatangkan berbagai macam madarat-madarat, keburukan yang menimpa kaum muslimin. Wa tasallutil adu, menjadikan musuh-musuh semakin berkuasa karena kaum muslimin lemah, ya. Wa ghairi dzalika min mahadir, dan dampak buruk yang lain yang dikhawatirkan akan banyak muncul. Kapan? Ketika tidak adanya ketaatan kepada waliul amr. Kemudian kata beliau, wa min huquqi wulatil umur, di antara hak-hak pemimpin yang harus kita tunaikan adalah as-salatu khalfahu. Salat di belakang mereka. Artinya menjadikan mereka sebagai imam salat kita. Ya. Ini termasuk hak mereka. Jadi pemimpin punya hak untuk, ya, mengangkat seorang imam, termasuk imam di dalam salat. Namun itu hak mereka. Itu hak mereka. Walau kanu fasaqah, meskipun pemimpin itu mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik artinya orang-orang yang banyak jatuh dalam kemaksiatan. Meskipun mereka orang-orang fasik, karena status mereka sebagai waliul amr, pemimpin, mereka diberikan hak imamah. Termasuk imamah di dalam apa? Salat. Yakni law kana indahum minal ma'asi wal kaba'iri ma yaqtadi fisqahum ma lam yasil ila haddil kufr. Maksudnya, meskipun pada pemimpin tersebut, ya, mereka memiliki berbagai macam kemaksiatan atau dosa-dosa besar yang menyebabkan mereka dihukumi fasik dengan maksiat dan dosa besar tersebut, maka wajib, ya, kita, ya, memberikan hak mereka berupa sholat di belakang mereka. Malam yasil ila hadil kufri, selama kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan pemimpin tersebut tidak sampai pada batas kekufuran, meskipun dosa besar, zina, riba, dan berbagai macam dosa besar tersebut, selama belum sampai batas kekufuran, tetap kita punya kewajiban taat kepada pemimpin. Korupsi sampai kekufuran gak korupsi? Enggak, belum nyampe kufur. Korupsi kan bagian kosong, mencuri kan.
bukan termasuk dosa yang mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Meskipun demikian keadaan pemimpin kita, ya tetap kewajiban taat ada. Madamu lam yakhruju 'anil Islam, selama mereka pemimpin tidak dihukumi keluar dari Islam, selama mereka masih muslim, zahirnya muslim, menunaikan ibadah haji, menunaikan sholat, puasa dan seterusnya. Nusat itu kan cuman sandiwara, karena memang mau dipilih, karena ini. Kita tidak menghukumi orang dari, ya kita hanya sebatas menghukumi orang dari zahirnya. Ya, kita menghukum orang dari zahirnya. Kalau zahir pemimpin kita menunjukkan amalia seorang muslim, sholat, haji, puasa, kita hukum muslim. Ya, kita menghukumi dari zahirnya. Fa inna wilayatahu baqiyah, karena kewilayahan dia, hak kepemimpinan mereka itu senantiasa tetap ada bersama dengan kefasikan mereka. Wa ta'atuhum wajibah, dan ketaatan kepada pemimpin hukumnya wajib, bukan lagi sifatnya mustahab pilihan. Siapa yang mau taat silahkan, yang tidak taat silahkan. Bukan. Ya. Tidak seperti kalau di zaman kita sistem negara kita demokrasi, mau pilih partai ini silahkan, pilih partai ini silahkan, nggak ada kewajiban, nggak ada satupun dalil Anda harus masuk taat kepada partai ini, Anda nggak ada. Punya dalil nggak? Nggak ada. Masuk partai seperti orang dagangan. Kalau itu ada menguntungkan kita masuk, kalau nggak menguntungkan ya enggak. Gitu kan? 1-2 orang masuk partai itu karena ideologi, mungkinnya memang benar-benar dia ideologi. Banyak kan apa? Cari manfaat, ya kan? Kalau kita di partai tersebut atau organisasi tersebut ada maslahat buat kita, kita masuk ke situ. Kalau dirasa sudah nggak ada maslahatnya, sudah nggak ada untungnya, tidak mendukung kepentingan, keluar cari yang lain. Ya. Ada seseorang masuk itu dalil kewajiban memasuki partai ini, ada nggak? Taat kepada partai ini ada nggak? Tidak ada. Tetapi mentaati pemimpin ada dalilnya. Taat kepada pemimpin tidak seperti ketaatan seseorang kepada organisasi, ormas atau partai. Beda. Kalau itu nggak ada dalilnya. Ya. Tapi mentaati pemimpin ada dalilnya, kewajiban. Apapun warna dia, selama dia sebagai rakyat, sebagai rakyat, dia wajib kepada pemimpinnya. Wala yamtani' minas salati khalfahum illa mubtadi', dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk salat di belakang pemimpin kecuali ahlul bid'ah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ijtima'il kalimah wa i'tilafil ummah tahta qiyadati wali amriha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyatukan kalimat, menyatukan barisan, tidak berpecah belah. Ini perintah Nabi. Sebelum negara kita punya slogan persatuan, kan? Jauh sebelumnya agama kita memang sudah perintahkan kita bersatu. Dan persatuan ini bagian dari perintah din kita. Ya, ijtima'ul kalimah wa i'tilafil ummah, dan bagaimana menyatukan umat Islam tidak terpecah belah. Tahta qiyadati wali amriha, bagaimana menyatukan umat mereka bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin di antara mereka. Ini cara menyatukan umat. Artinya mereka punya sosok pemimpin yang mereka taati bersama.
Ya. Walau kana fasiqan fi nafsi, meskipun pemimpin tersebut adalah orang yang fasik. Apa fasik? Banyak bermaksiat. Orang fasik artinya orang yang jatuh dalam kemaksiatan. Meskipun mereka orang fasik. Ya. Malam yasil ila haddil kufr, selama kefasikannya tersebut, kemaksiatannya tersebut tidak sampai pada batas kekufuran. Ya. Walau kana zaliman, meskipun pemimpinnya zalim, pemimpinnya banyak berbuat zalim, jairon bi akhdhil mal wa safkid dima, pemimpinnya orang yang zalim, yang lalim, yang jahat, dengan mengambil, merampas harta atau menumpahkan darah rakyatnya sendiri. Tetap kewajiban kepada taat kepada mereka tidak hilang. Fa inna dzalik la yujizu mukhalafatahu wal khuruj alaih. Ya. Karena kezaliman yang ada pada pemimpin, ya, kejahatan yang ada pada pemimpin itu tidak menjadikan kita boleh untuk menyelisih mereka atau keluar memberontak melawan mereka. Itu bukan jadi alasan. Sebagaimana ini banyak dijadikan hujah, alasan orang-orang sekarang ketika mereka menyelisih pemimpin mereka, mengangkat senjata melawan mereka atau tidak ada ketaatan kepada pemimpin mereka. Apa hujahnya mereka? Apa alasannya mereka kalau kita tanya? Karena kezaliman pemimpin, karena kedurhakaan pemimpin, karena kekejaman pemimpin. Pemimpin merampas harta tidak benar secara zalim, bahkan menumpahkan darah. Itu menjadi tiket bagi mereka untuk tidak mau taat kepada pemimpin, meskipun bukan dalam yang maksiat. Kan kadang seperti itu, alasannya seperti itu. Tapi di sini ditegaskan itu semua tidak menjadi sebab kita membolehkan untuk menyelisih pemimpin. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya, apa seperti itu Ustaz? Masa ajaran Islam seperti itu banget gitu ya? Masa sampai pemimpinnya zalim, pemimpinnya mengambil harta sewenang-wenang, kita tidak boleh melawan? Memang seperti itu ajaran Islam. Mungkin orang yang belum banyak membaca dalil, tidak banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka beragama hanya barometernya apa? Akal mereka, logika mereka. Mungkin akal mereka, logika mereka tidak terima dengan konsep seperti ini. Ya. Apalagi mereka terbiasa dengan pola-pola pemikiran orang-orang Khawarij atau orang-orang yang seperti itu. Buat logika mereka tidak masuk. Ini ajaran kayak apa? Masa pemimpin zalim, pemimpin kita tetap tidak boleh melawan. Ini ajaran apa? Maka kita katakan ini ajaran Nabi. Jadi kalau ada orang tanya ini ajarannya siapa? Kita katakan ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang merasa terheran dengan ajaran seperti ini, kalau mereka sedikit saja mau meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berbicara tentang hak-hak pemimpin, mereka akan dapat. Kalau di zaman kita kan sarana mudah ya. Bukan bah Google, klik, ketik, banyak hadis-hadis bagaimana mensikapi pemimpin. Kalau mereka mau mencari jalan petunjuk, akan dapat jawaban. Saya akan sedikit bawakan sebuah hadis terkait hal ini, nggak disebutkan di Syarah Syekh Fauzan. Ini hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu.
seorang sahabat yang dikenal sebagai apa? Pemilik rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah ibn Yaman, pemilik rahasia Nabi. Ya, ia mengetahui fitnah-fitnah yang akan menimpa kaum muslimin. Ya, sehingga kalau tidak salah ketika Abu Bakar atau Umar kalau tidak saya lupa tanya kepada Hudzaifah, bahwa nanti fitnah itu akan terbuka kepada kaum muslimin. Ditanya apakah fitnah itu akan dibuka dengan baik-baik atau pintunya didobrak. Siapa? Abu Bakar atau Umar? Umar. Tanya kepada Hudzaifah, nanti akan terbuka pintu fitnah. Pintunya itu nanti akan dibuka secara baik-baik atau didobrak. Ternyata pintunya bukan dibuka dengan baik, pintunya didobrak, dirusak. Pintu kalau sudah didobrak, rusak, bisa ditutup dengan baik? Tidak, maka fitnah tidak akan terbuka. Dan tahu siapa pintu fitnah itu? Umar tuh tahu siapa pintu fitnah. Umar tanya, pintunya itu akan dirusak atau dibuka? Akan dirusak. Pintu fitnah itu Umar itu sendiri yang menutup fitnah kaum muslimin. Ini sebagai indikasi bahwa Umar nanti meninggalnya dibunuh. Ya, dibunuh. Itulah pintu yang menjaga kaum muslimin dari fitnah. Ketika Umar dibunuh, pintu fitnah sudah terbuka dan dibukanya didobrak, tidak tutup lagi. Sampai nanti hari kiamat, pintu fitnah kaum muslimin. Hudzaifah bin Yaman, pemilik rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahduna bihudaya. Setelahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada pemimpin-pemimpin la yahduna bihudaya, yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Artinya mereka ketika punya pedoman, punya prinsip, punya ajaran yang mereka jadikan pegangan di dalam kepemimpinan mereka, tidak mengikuti ajaran, bimbingan, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sisi keilmuannya. Ya. Kalau bahasa kita mungkin apa bahasanya? Ideologinya atau ajarannya, itu ya. Kata Nabi, nanti sesudahku akan ada a'immah, pemimpin-pemimpin, bukan cuma satu, banyak. La yahduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Artinya mereka tidak istiqomah di atas sunnah Nabi, tidak memegang teguh sunnah Nabi. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak memegang sunnah dengan sunnahku. Artinya dalam amaliyahnya tidak mengikuti amaliyah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau tadi dari sisi keilmuannya, la yahduna bihudaya dijelaskan sebagian syarat, ini dari sisi ilmunya. Ilmu mereka atau dasar mereka di dalam menjalankan kepemimpinan itu tidak mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastannuna bisunnati, di dalam sisi praktek amaliyahnya mereka pun tidak mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan nanti akan ada di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang mereka tidak melaksanakan, tidak istiqamah di atas petunjuk Nabi. Akan muncul di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang, pemimpin-pemimpin yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulubuhum qulubu syayatin, hatinya mereka itu seperti hatinya syaitan. Mereka manusia tapi hatinya seperti hati syaitan. Menunjukkan apa? Kerusakannya mereka, mungkin kezalimannya segala macam seperti syaitan. Qulubuhum qulubu syayatin, ya, fi jusmani ins, hati mereka itu seperti hati syaitan pada badan manusia. Jadi Nabi berikan gambaran mereka itu fisiknya manusia tapi dalamnya itu seperti syaitan. Ini menunjukkan apa?
Baik atau buruk pemimpin seperti ini? Nah, buruk. Anda bisa bayangkan pemimpin fisiknya fisik manusia, rupanya rupa manusia, tapi hatinya hati syaitan. Yang muncul berbagai terkumpul di dalamnya berbagai macam keburukan, kezaliman dan seterusnya. Ya, karena memang mereka tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala qultu, kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nanti dapatkan zaman seperti itu, karena dia mengatakan nanti sepeninggalku, artinya selama Nabi hidup belum ada. Karena Nabi mengatakan ba'di, sesudah. Kaifa asna'u ya Rasulullah? Kata Hudzaifah, kalau aku dapati zaman seperti itu, dapati pemimpin yang hatinya hati syaitan di dalam tubuh manusia, ya, bagaimana aku bersikap? Kaifa asna' ya Rasulullah? Apa yang perlu aku lakukan wahai Rasulullah? Ya. Artinya apa? Hudzaifah ingin mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mensikapi pemimpin demikian. Ini sekaligus jawaban. Ya. Artinya apa yang ada pada zaman kita dari kezaliman pemimpin, kedurhakaan pemimpin, itu jawabannya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwakili oleh siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana aku bersikap berbuat wahai Rasulullah? Kira-kira apa jawaban Nabi? Kalau ketemu kayak gitu, bikin tanda tangan masal, ya, bikin tanda tangan, kumpulkan orang-orang, kita demonstrasi, bikin forum, ya. Sudah 212, apalagi lah 414 dan seterusnya, terserah. Kita kumpul, kita jatuhkan pemimpin. Nabi ngajarin gitu nggak? Enggak. Jangan terfitnah dengan sorbannya, benderanya, teriakannya. Saat itu kan sorbannya, masya Allah, senam, jenggotnya tinggi, panjang-panjang, teriakannya takbir, Allahu Akbar. Kebatilan tidak bisa ditutup hanya sekedar tampilan. Antum tahu orang Khawarij yang kata Nabi kira benar, ya. Orang Khawarij yang dikatakan Nabi apa? Anjing-anjing neraka. Ya, mereka kalau sholat, kata Nabi kepada sahabatnya, kalian sholatnya kalah, bacaan Qur'annya kalah. Itu sahabat. Dibandingkan Khawarij, sholat malamnya kalah, bacaan Qur'annya kalah. Kalau dibandingkan kita gimana? Kita gak ada apa-apanya. Sahabat aja kata Nabi kalah. Tapi kata Nabi mereka apa? Hum kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka, ancaman yang besar. Jadi tidak terfitnah, sahabat tidak terfitnah dengan tampilan, tidak seperti kita, gampang terfitnah. Hujahnya tampilan, ya kan? Sudah ada embel-embel Islam takbir, ini berarti Islami sekali. Ya. Sahabat itu generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW, ya, dengan ilmu. Maka demikian juga kita bersikap sesuatu dengan ilmu. Bukan dengan dengan tampilan. Nanti ketika ditanya oleh Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa yang aku lakukan ketika dapatan pemimpin yang hati mereka hati syaitan di dalam badan manusia, fisik manusia? Kita sudah dapatkan pemimpin seperti itu di zaman kita. Mungkin nggak seperti itulah. Seburuk-buruk pemimpin kita belum seperti itu banget, kan? Nabi katakan qulubuhum syayatin fi jismanil ins. Hati mereka hati syaitan di fisik, jisim badan manusia. Kita nggak sampai sebegitu pemimpin kita, ya. Belum separah itu. Pemimpinnya separah itu pun kata Nabi ketika Hudzaifah mengatakan kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa yang perlu aku lakukan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin.
Kalau kita punya pemimpin orangnya baik, sudah isya belum? Sudah masuk isya belum? Belum ya? Saya diingatkan kalau berapa menit lagi? 3 menit lagi. Kalau kita punya pemimpin orangnya baik, taat, ya istiqomah, kita disuruh taat pemimpin, hati kita kayaknya berat nggak? Ya nggak berat, kecuali orang-orang yang punya penyakit, ya kan? Kecuali orang-orang memang hatinya punya penyakit atau kepentingan, dan ternyata kepentingannya tidak diakomodir oleh pemimpinnya. Ada udang di balik rempeyek. Zahirnya nggak berat hatinya, ya. Tapi kalau kita punya pemimpin yang kayak tadi digambarkan dalam hadis ini, yang qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insa, hati mereka seperti hati syaitan di dalam badan manusia. Kemudian kita dinasihati suruh mendengar dan taat. Berat nggak hatinya? Berat nggak? Berat. Tapi itulah keimanan. Di situ nanti orang akan teruji. Mana orang-orang yang jujur imannya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yakin bahwasanya fa inna khairal hadi hadi Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk Nabi, atau dia tidak yakin. Dan salah satu petunjuk Nabi adalah mensikapi pemimpin. Kadang orang kalau ditanya, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi itu teladan kita, Nabi udwah kita, panutan kita, dan seterusnya dari sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu perkara yang baik. Ketika diajak di dalam masalah kepemimpinan, mereka tidak mau. Berat hatinya. Bagaimana kita kok disuruh taat kepada pemimpin yang seperti ini? Tak bisa. Inilah ujian keimanan di sini. Ya. Ujian keimanan nanti akan terlihat mana orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana tidak. Ketika apa? Hatinya, nafsunya ya merasa berat dengan apa yang diperintahkan syariat, maka di situ akan terlihat orang-orang yang jujur keimanannya, dia akan mampu mengalahkan nafsunya, lebih mendahulukan petunjuk syariat Allah dan Rasulnya daripada apa yang menjadi kepentingan diri. Salah satunya di dalam mensikapi pemimpin yang zalim. Jadi kita lanjutkan badan adanya. Lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah?" Apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Ya. In adraktu dzalik, kalau aku menemukan kejadian seperti itu, mendapati keadaan seperti itu, kata Hudzaifah, maka Nabi tetap mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Hendaklah engkau tetap taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini nasihat Nabi. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau tetap benar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Kemudian Nabi memberikan takkid, penguatan lagi. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun kamu dipukul punggungmu, artinya kamu disiksa atau dizalimi, wa ukhidha maluk, dan hartamu diambil secara zalim. Meskipun pemimpin tadi berbuat zalim, memukul tanpa dibenarkan, atau mengambil harta yang tidak hak, yang batil, ya, ini kan menunjukkan kezaliman. Ya, fasma wa ati', maka hendaklah engkau tetap mendengar dan taat. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh Fauzan. Wa qad shalla sahabatu radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim khalfal umara'i alladhina indahum ma'asin wa mukhalafatun dunal kufri wa syirk. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in,
Mereka sholat di belakang para pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki banyak kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan, penyelisihan terhadap syariat. Dunal kufri wa syirki, selama itu bukan kekufuran atau kesyirikan. Artinya itu sudah dialami oleh siapa? Sahabat. Sepeninggal Rasulullah SAW, sahabat dapati kejadian seperti itu. Ya, jadi mereka sebagian para sahabat mereka mendapatkan zaman di mana hidup di tengah-tengah pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpinnya yang banyak bermaksiat dan banyak menyelisih syariat. Al-Walid ibnu Uqbah dicontohkan di sini oleh Syekh Fauzan seperti Al-Walid ibnu Uqbah. Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini saudara sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan, saudara seibu. Ya, Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini saudara seibu. Berarti satu ibu beda bapak dengan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Dan beliau Al-Walid bin Uqbah ini menjadi gubernur di Kufah. Kufah itu sekarang apa? Iran ya. Kufah itu Iran ya. Ya, jadi gubernur di Kufah dan terkenal dengan kezaliman. Ya. Wal Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini juga seorang gubernur yang terkenal dengan kezalimannya, banyak menyiksa, banyak menzalimi, menyiksa, menghukum ulama dan seterusnya. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur dan menjadi kaki tangan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di khalifah yang keempat dari dinasti Bani Umayyah. Hajjaj bin Yusuf gubernur yang zalim, gubernur yang penuh dengan kezalim. Kemudian Wal Mukhtar ibni Ubaid, Al Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ya. Wa ghairihim dan yang lainnya. Wa Ibnu Ziyad dan seperti Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini salah seorang gubernur yang pernah melawan kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian dia berkuasa di Irak. Kalau di catatan di sini berkuasa di Irak sekitar hampir 18 bulan. Dan ini juga gubernur yang zalim. Para sahabat Nabi sebagian mereka mendapati pemimpin-pemimpinnya seperti ini. Orang-orang yang zalim, yang banyak bermaksiat, banyak berbuat durhaka dan seterusnya. Tetapi mereka tetap mendengar dan taat dan sholat di belakang mereka. Para pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena para sahabat melaksanakan wasiat Rasulullah SAW, sebagaimana tadi pertanyaan Abu Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna in wajadtu dzalik, kalau an adraktu dzalik, kalau aku mendapati kejadian seperti itu, apa yang aku lakukan? Maka Nabi mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah kamu dengar dan taat pemimpin. Itu dilaksanakan para sahabat. Dilaksanakan oleh para sahabat. Karena ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di balik itu ada maslahat yang besar. Ada kebaikannya yang besar. Disebutkan salah satu kebaikan di antara tadi apa? Menjaga persatuan kaum muslimin, agar kekuatan kaum muslimin tidak hilang, musuh tidak semakin leluasa di dalam menjalankan makarnya, karena ada pemimpin yang ditaati. Itu serusak apapun pemimpin, ada kebaikan di dalamnya. Makanya tetap Nabi perintahkan kita untuk taat dan mendengar.
Walam yudhkar an ahadin minas sahabah wa minal a'immah annahu tarkus salati khalfahum. Tidak pernah disebutkan dari salah seorang sahabat atau salah seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin, di antara para ulama, tidak ada di antara mereka mengatakan bolehnya kita meninggalkan ketaatan kepada bolehnya kita meninggalkan kewajiban sholat di belakang pemimpin. Tidak. Karena ini sudah menjadi kesepakatan pokok, yaitu tetap kita wajib sholat di belakang pemimpin meskipun zalim. La siyama fi sya'airil kabirah kas-salatil idain wal jum'ah wa kadzalika fil hajji yahujjuna ma'ahum wa tahta qiyadatihim. Lebih-lebih di dalam syiar-syiar yang besar, ibadah-ibadah yang menjadi syiar Islam, seperti salat Id. Ini juga pelajaran buat kita ya, yang suka menyelisihi pemerintah di dalam pelaksanaan sholat Id. Walaupun ini masalah fikih ya, tapi ada kaitannya dengan i'tiqad, yaitu i'tiqad tadi di antara usul ahlu sunnah wal jamaah kita taat kepada pemimpin. Lebih lagi di dalam amalan-amalan ibadah yang menjadi syiar Islam. Contohnya sholat Id bersama dengan pemerintah. Bukan karena kita menjilat pemerintah, bukan. Tapi karena ini perintah agama. Makanya adalah kita tidak menyelisihi pemerintah kita di dalam syiar-syiar tersebut. Ustaz, bagaimana kalau pemerintah ketika menetapkan sholat Id-nya tidak benar? Tetap kita wajib taat. Sebagaimana tadi kita diperintahkan taat meskipun pemerintah zalim, selama perintah itu bukan perintah maksiat. Ya. Apalagi syiar seperti ini, sholat Id. Ya, sholat Id. Makanya ketika ada syiar-syiar seperti ini, kemudian ada sebagian orang yang menisbatkan kepada sunnah dan dia menyelisih pemerintah, ini terdengar aneh. Ini terdengar aneh. Ya. Terdengar aneh ketika dia menyelisihi pemimpin di dalam syiar-syiar seperti ini. Ya, kalau ahlul bidah atau orang tidak mengenal sunnah, memang seperti itu mereka. Bahkan Khawarij itu kan slogan mereka pedang, atau yang penting beda dengan pemerintah, karena memang itu sudah menjadi dasar agama mereka seperti itu. Gak heran. Tapi kalau ahlu sunnah ya, kok menyelisih pemerintah, itu aneh ya, itu perlu diperhatikan kembali. Kan ini sudah menjadi cakap ahlu sunnah untuk tidak menyelisih pemimpin, khususnya dalam amalan-amalan yang jadi syiar. Wal jum'ah, demikian juga sholat Jumat. Wa kadzalika fil hajj yahujjuna ma'ahu, demikian juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka pelaksanaan ibadah haji bersama dengan pemimpin. Tahta qiyadatihim, di bawah komando mereka. Ya. Hadza hadyus salafus salih, dan inilah termasuk petunjuk dari salafus salih, melaksanakan syiar-syiar Islam bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Itu termasuk ada kata saya saleh, hadjus salaf. Ini petunjuk salaf. Siapa yang mengklaim mengikuti salaf, perhatikan ini. Ada hadjus salaf. Amalan di wasiatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk dalam rangka mengawalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak wasiat Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin anhu 'alaiha bin nawajib, dan seterusnya. Ya. Atau tadi isma'u wa ati'u, ya. Tasma'u wa tuti', hendaklah kamu tetap dengar, taat, ikuti pemimpin selama bukan bermaksiat, karena tidak ada ketaatan di dalam
bermaksiat. Wa hadha huwa irsyadul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan inilah bimbingan Rasulullah SAW kepada umat beliau. Haitsu akhbarahum annahu sayakunu hunaka ikhtilaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kabarkan kepada kita, kepada umatnya, sayakunu hunaka ikhtilaf, nanti akan ada ikhtilaf, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini namanya berita nubuwah. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW padahal belum terjadi, sudah terjadi belum di zaman beliau perselisihan di tengah kaum muslimin yang seperti ini? Belum. Dan Nabi bukan paranormal, bukan dukun. Tentu Nabi mengatakan demikian dari siapa? Wahyu. Memang Allah kabarkan kepada beliau nanti umat Islam akan mendapatkan perselisihan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum, ya, dalam sebagian man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian atau sesudahku setelah Nabi wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Walakin alaikum bisunnati, tetapi wajib bagi kalian untuk senantiasa memegang teguh sunnah. Qala fil awwal usikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wasiat Nabi. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian semua kaum muslimin bis-sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa dengar dan taat. Kepada siapa? Dengar dan taat kepada siapa? Pemimpin. Bukan pimpinan ormas, pimpinan partai, pimpinan apa lagi? Ketua lembaga dan seterusnya. Tapi yang paling utama siapa? Pemimpin. Ya. Kalau di negara kita sekarang orang taatnya kepada pemimpin pemerintah sama kepada ketua partai besar mana? Partai. Kalau beda partai nggak ada ketaatan. Itu urusannya demokrasi kayak gitu. Kalau di Islam enggak, mau itu separtai tidak, sesuku atau tidak, ya, sependapat tidak. Kalau sudah jadi pemimpin, dideklarasikan sebagai pemimpin, disahkan, ada pengesahan pemimpin, sudah semuanya taat semua. Itu Islam kayak gitu. Enggak ada lagi partai-partai golong-golongan. Kalau sudah yang ngomong presiden, pemimpin, tidak pandang bulu, wajib semuanya taat. Itu kalau Islam kayak gitu. Suka tidak suka, seperti itu memang ketentuannya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun nanti yang memimpin kalian seorang budak. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibatan. Ka'anna ra'sahu zabibatun. Dan yang lain, meskipun yang memimpin kalian, menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Habasyah itu orang kulit hitam. Budak kulit hitam, ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepala itu seperti zabibah. Zabibah itu kismis, biji kismis. Dikatakan di sebagian syarah hadis ini, maksudnya aswad saghirun ja'dus sya'r. Maksudnya kepalanya kecil, hitam kecil, dan apa itu ja'dus sya'r, rambutnya keriting. Maksudnya jelek gitu lah ya. Meskipun kayak gitu, ya. Sebagian ulama mengatakan ini mubalagh. Ini menunjukkan penyangatan, ya. Karena secara asalnya budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Pemimpin syaratnya harus apa? Merdeka, bukan budak. Artinya budak itu tidak sah menjadi pemimpin, karena budak itu kan dikuasai oleh majikannya, ya kan? Budak itu kan orang yang tidak punya kemerdekaan. Dirinya itu milik majikannya, itu budak, ya. Makanya kalau budak kerja dapat duit milik dia kan milik majikan. Tapi antum jangan terapkan istilah budak dengan pembantu lainnya.
Beda budak dengan pembantu atau kalau kita PRT ya, pembantu rumah tangga atau sekarang lebih kerennya kan asisten rumah tangga biar bahasanya lebih halus ya. Kalau dibilang pembantu kayaknya kok kasar. Itu beda. Kalau budak kerja cari duit uangnya milik tuannya. Kalau pembantunya enggak. Ya. Loh, kamu kan pembantu saya ini duit saya. Beda. Ya. Soalnya zaman sekarang masih ada budak gak sih? Kata ulama masih mungkin kan. Kalau kaum muslimin berperang kepada orang kafir jadi tawanan jadi budak. Mungkin kan ya. Meskipun yang jadi pemimpin budak hitam. Artinya yang jadi pemimpin berarti syar'i enggak? Secara kriteria syariat aja enggak memenuhi syarat. Kan tadi kriteria syarat pemimpin itu harus apa? Merdeka. Tapi yang jadi pemimpin kita kok seorang budak misalkan artinya dia jadi pemimpin tidak syar'i. Tetap perintah taat enggak? Tetap Nabi mengatakan apa? Tapi usikum bisam'i wa ta'ah, aku wasiatkan tetap dengar taat meskipun yang jadi pemimpin tidak syar'i. Karena sebagian orang kadang argumennya apa? Ya kita kan taat pemimpin kalau pemimpinnya syar'i, sesuai dengan syariat, adil, seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Loh kalau pemimpinnya zalim masa kita suruh taat? Iya suruh taat. Siapa yang ngomong gitu? Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang jadi pemimpin kamu seorang budak hitam, ya tetap wajib taat. Usikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu, karena sesungguhnya kata Nabi, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd, maka wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh, memegang teguh sunnahku, ajaranku. Termasuk ajaran Nabi apa? Ajaran di dalam mentaati pemimpin. Ini bagian dari sunnah Nabi. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya khalifah pengganti Nabi yang senantiasa mendapatkan petunjuk, yang diberi petunjuk, dapatkan bimbingan, diberi petunjuk min ba'di sesudahku nanti. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Sunnah Nabi ya sunnah sahabat, karena sunnah Nabi dan sunnah sahabat tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Makanya mengatakan tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Sudah sering kita sampaikan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dikitlah sunnah ini dengan gigi gerahak. Kata para ulama, ini sebagai permisalan ya, agar kita menggigit sunnah, memegang sunnah dengan kuat. Karena memang di antara gigitan gigi yang paling kuat gigi apa? Gerahak. Kalau antum nggak percaya, coba antum ambil kayu atau bata, atau coba gigit dengan gigi depan, samping paling kuat kira-kira kalau ditarik belakang, kecuali yang memang belakangnya sudah nggak ada gigi. Kalau belakang sudah ompong ya nggak kuat. Selama giginya masih utuh, yang paling kuat gigi mana? Ke depan udah lepas. Gigi geraham itu gigitan paling kuat. Maksudnya kita megang sunnah tuh gitu. Ini juga sebagai informasi apa? Bahwasanya nanti megang sunnah berarti berat atau tidak? Berat. Kalau megang sunnah di akhir zaman itu nggak berat, Nabi nggak perlu pakai gigitan gigi geraham ya. Kalau ini gigi apa namanya? Kalau depan gigi seri. Gigitlah dengan gigi seri karena ringan. Ya, seperti orang megang sesuatu digigit bermain-main kan gigi ya. Karena ringan. Tapi kalau berat tuh gigi geraham. Makanya kalau antum mengamalkan sunnah kok ada sedikit usia, ada sedikit ini, jangan suka ngeluh. Karena memang kayak gitu megang sunnah. Dikira megang sunnah itu ringan. Saya bayarnya kalau sudah ngaji, sudah gini, dapat teman pengajian enak, gak ada fitnah, gak ada ini, gini.
Itu nanti antum hidup di negara mana, di dunia mana nggak jelas. Ada. Selama antum masih hidup di dunia, ya, kaki antum masih menginjak tanah, bukan terbang, antum akan mendapatkan ujian. Ya. Jadi nggak usah berkhayal, berandai-andai sesuatu yang mustahil. Pengennya saya istiqomah di atas sunnah, nggak ada masalah, tenang gitu ya. Ujian tetap ada ujian. Ya. Semakin antum istiqomah, ujian semakin berat. Ya. Dan paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Ujian berat. Jika semakin kuat iman kita, Allah akan semakin uji. Ya. Ini menunjukkan ujian memegang sunnah di akhir zaman bukan perkara yang ringan. Makanya Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan sunnah itu dengan geraham. Artinya memegang sunnah itu ujiannya banyak. Kenapa? Semakin kesini syaitannya semakin sedikit atau semakin banyak syaitannya? Banyak, ya. Setannya kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan. Karena syaitan itu kan maknanya apa syaitan? Sesuatu yang menjauhkan seseorang dari kebenaran. Itu kan syaitan kan? Minal jinnati wan nas. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Karena manusia yang ganggu itu juga syaitan juga. Cuma kalau dibaca ta'awud nggak lari. Larinya apa? Kalau antum pegang golok baru dia lari. Kalau baca ta'awud dia nggak lari, ini syaitan manusia. Ya. Di zaman kita juga banyak seperti itu, orang-orang yang menjauhkan manusia dari sunnah. Ikhwani wa akhwati azan ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pekan depan kita masih melanjutkan pembahasan ini karena memang pembahasan masalah ketaatan kepada waliul amr itu banyak pembahasannya. Sengaja kita bahas biar pemasaran ini semakin jelas. Karena kita di zaman-zaman kita sekarang ini banyak syubhat-syubhat. Apalagi ada sebagian orang menisbatkan kepada sunnah, kepada dakwah sunnah, tapi ajarannya, tapi ajakannya menyelisih pemerintah. Ya. Bahasa-bahasa komentar-komentarnya, bau-baunya menyelisih pemerintah. Ya. Kalau buat anak-anak muda sih senang-senang saja. Ini Bapak kan nggak ada pusat-pusat seperti itu. Ya, kita nggak mengatakan pusat A, pusat B. Tapi kalau di dunia maya, di internet banyak kan? Tampilannya pusatnya sunnah, ya kan? Bahwa dalil Masya Allah. Tapi isinya dari ujung sampai akhir apa? Menjelek-jelekan pemerintah, gini-gini menghasut pemerintah. Apakah benar ajaran sunnah seperti itu? Kita lihat dengan penjelasan para ulama kita. Ya. Sehingga antum dengan semakin belajar menuntut ilmu seperti ini, atau semakin paham. Ternyata seperti inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensikapi pemimpin-pemimpin kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.